inilah yang saya maksud waktu dulu aku pernah wawancara kamu, Pak Dirjen Ahu itu, agar hati-hati, jangan sampai jadi korban. Betul. Pernah loh, coba kamu ulang itu. Pernah kan aku wawancara sama kamu, jangan sampai dikambing hitamkan, nah terjadi kan? Hati-hati Pak Dirjen. Hati-hati Pak Dirjen, jangan sampai ini kan gitu. Saya kan udah pernah itu sampaikan. Karena Kang Bro melihat itu. Ya, saya melihatnya pokoknya kacamata saya itu aturan, Bro. Karena ini kok nggak bisa otak saya yang sudah dikonstruksi taat aturan kemudian saya harus menyimpang. Ya bersahabat sahabat. Saya bersahabat sama Irfan, sama ketua-ketua pengambil yang lain, siapa apa namanya, Kak Ratna, Kak Desi, kemudian Kak Nila, banyaklah, semua. Saya bersahabat semua sama beliau. Saya baik, saya menghormati beliau sebagai senior saya, sebagai ini. Saya kan baru ketua pengambil. Beliau ini kan rata-rata senior saya, Bang Muiz, Bang ini apa? Hansa Fikni, termasuk apa Bang Eksan, ya semua, ya semua lah, nggak perlu saya sebutin. Iya nggak apa-apa kan, Bang Karel dan nggak, artinya nggak gini bro. Oke guys, saya selesai, nanti saya absen satu-satu nanti. Panjang 33. Nggak, jadi gini, bukan begini bro. Saya menghormati beliau sebagai senior saya, karena beliau ini adalah lebih dulu sebagai ketua pengambil daripada saya. Kalau saya kan baru ya dah. Nah, namun dalam konteks menghormati, bersahabat, berteman, dalam konteks pemikiran yang saya sampaikan tadi, saya berbeda. Saya nggak mau kalau misalkan saya berbeda kemudian saya harus mengikuti hanya karena saya kalah pendapat, itu nggak mau saya. Kalah suara. Kecuali kalau kita di dalam pengadilan kita harus ikuti. Siapa? Saya kan sejak awal mengatakan habis itu tanggal 2 Mei. Sesuai pasal itu. Saya setiap wawancara pasti itu nomor 1. Saya konsisten itu. Iya. Kalau mereka menafsirkan lain dan sebagainya, ya itu hak mereka. Saya kan tidak ikut campur. Tapi mereka juga harus tahu konsekuensinya. Konsekuensinya ya saya kan punya pandangan sendiri, punya langkah sendiri, punya ini gitu. Konsekuensi dari, ya wajar, dia juga nggak bisa memaksa-maksa saya. Bukan berarti saya nggak konsisten. Saya konsisten membela anggaran dasar rumah tangga ADART. Saya konsisten menegakkan kebenaran, bukan konsisten membela subjek hukum. Itu yang harus digarisbawahi. Ya itulah yang dikatakan tadi, kamu Andoko apa, WH ini kaku, WH ini orangnya begini ya. Iya begitulah saya. Kan mau menerima saya atau enggak itu kan bukan urusan saya kalau saya gitu. Kalau betul kalau bicara ada legal standing kan lebih konkret. Oh ini loh dasar hukumnya. Ya itu kan penilaian orang-orang ya, karena mungkin kamu kan sering wawancara saya. Kalau orang lain kan tidak semuanya bisa menerima juga, dan kita juga paham. Makanya saya kan tidak pernah membalas cacian terhadap diri saya, bully terhadap saya, di medsos kan tidak masalah. Kalaupun saya menulis kan akademis, ya. Membuat opini, kan saya setidaknya paling enggak di situ ada bahkan saya di dalam tulisan saya aja yang ada kata-kata yang mengutip bahasa Arab jahil, mengutip bahasa Jawa pokrol, mengutip itu aja ditegur saya oleh istri saya. Ada dasar itu. Ya jangan gini lah, ya gini. Saya manut juga. Siap. Gitu. Nah, pertanyaan terakhir Kang Bro. Kemarin kan di sidang itu kan ternyata anggaplah dia belum siap sehingga kan minta diikorkan. Ada perubahan, itu haknya apa itu? Ikor lah. Iya itu udah tunda masalah. Saya pikir. Ya, harapan Kang Bro kan, Kang WH kan bisa bertemu dengan Dirjen Ahu di pengadilan. Harapannya. Ya awalnya saya bukan harapan gini, supaya saya luruskan. Karena saya berharap itu karena waktu itu saya mendengarkan pidato beliau. Yang menyampaikan. Ya, aku akan datang sendiri ini gitu loh. Saya saya berharap bener-bener pidato beliau ini, karena kalau saya itu sebenarnya gini. Kalau saja beliau ini ya, Pak Menteri ya, oke lah, saya bukan kelas yang layak dipanggil oleh menteri, misalnya dirjen. Kalaupun saya nggak layak dipanggil oleh dirjen, itu hak mereka. Misalnya, Widi ini layaknya dipanggil oleh direktur aja lah gitu. Walaupun saya sudah sering lah rapat dengan
Menteri, Direktur. ya saya enggak, maksudnya Oh, di ATR kan saya juga sering juga ketemu dirjen dulu ini. Iya. Itu hak mereka soal sebenarnya kan bisa ketika saya banding. Dulu kan orang nggak paham mengapa saya Iya. serukan islah. Banding ke kementerian. Pertama islah dulu. Ya, betul. Karena kan secara hukum acara perdata, hukum acara pidana itu ada yang disebut hakim itu harus mendamaikan atau kita punya inisiatif untuk damai. Ya, makanya orang kan nggak paham. Waktu itu kan saya udah Keras-kerasan ke ujuk-ujuk islah. Maksudnya apa kan? ya karena orang nggak paham. Kalau orang nggak paham kan akhirnya bully ini, bully itu. Ya. Dan ada yang gini loh, tapi kenapa nggak pakai surat? Kan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 kan, Undang-Undang 11 2008 itu katanya dengan dokumen elektronik. Kan boleh. Saya di pasal 1 angka 4. Surat pun Boleh saya itu boleh menulis surat dalam bentuk elektronik. Asas publisitas boleh saya mengungkap di media sosial. Betul. Makanya waktu itu saya juga share ke Bang TF. Saya share juga ke Balita. Bu Yolita. Saya share juga. Saya ada buktinya. Saya share juga ke beberapa teman. Ya yang nomornya tentu saya ada karena kan HP saya terupdate ya. Artinya sempat rusak. Jadi, nah, saya share juga di FB tentang islah. Orang kan nggak paham semua. Saya lihat kan ada yang membuli, ada yang ini. Pemikiran gini, wawancara terakhir keras, tiba-tiba justru islah. Ya karena memang aturan hukum acara di TUN kan begitu. Karena saya kan harus mengikuti step by step. Kemudian saya juga banding. Orang juga termasuk kamu loh. Kenapa ini kok tahu-tahu banding? Sidang belum putusan sidang belum banding. Ya karena di TUN itu Katun itu harus dibanding atasannya karena dia mengatasnamakan menteri nih. Dibanding supaya Pak Menterinya tahu. Saya khawatir Pak Menterinya nggak tahu. Nah, makanya nanti juga pasti akan hati-hati karena saya ini kan dosen nih. Tentu saya berani melakukan gugatan itu, saya sudah menyiapkan semuanya, alat bukti sudah punya semua, dan saya sudah tahu apa yang akan saya tanyakan nanti. Tidak akan saya buka di sini. Jadi bukti-bukti prevention of evidence itu pasti nanti akan saya tanyakan. Pasti. Sebelum pertanyaan terakhir. Jadi gitu. Pas kemarin dari petun itu, kan kalau nggak salah, kalau sidang kemarin kan seminggu. Iya. Nah, ini kan sudah lewat course nih. Itu berapa lama sih, Kang? Informasi itu haknya hakim lagi. Itu kita nggak boleh mengatakan atau memberikan, ya ini kan 2 minggu dikasih kewenangan sampai tanggal 8 Juni kan. Ini kamu juga harus paham. Karena jangan sampai kita menjustifikasi loh. Kemarin seminggu kok sekarang dikasih panjang 2 minggu, itu nggak adil. Salah. Makanya kan saya nanya nih. Salah. Jadi gini. Hakim itu mempunyai kewenangan memberikan pada mereka untuk memperbaiki. Sama, haknya sama yang diberikan kepada saya. Saya kan juga diberi hak waktu itu. Waktu sidang pertama, itu kan sidang pertama, kemudian diberi kedua kali kan, sama dengan 2 minggu. Diberi 1 minggu, diberi lagi 1 minggu. Kan 2 minggu. Perbaikan ya. Iya kan? Sama tergugat di sini juga diberi kewenangan untuk memperbaiki 2 minggu.